Semangat pagi. Saya akan membuat tutorial ya, langkah-langkah cara menginput soal ke sistem ujian aplikasi PlayExam. Pertama-tama kita ketik dulu alamat aplikasi ujiannya, yaitu cbt.smkn3tabanan.sch.id, kemudian enter. Ini sudah muncul aplikasi ujian online-nya. Untuk username itu Proctor, kemudian untuk password itu kemudian login. Berikutnya kita lanjut ke menu manage test. Kemudian kita akan memasukkan soal menggunakan menu import data. Kemudian klik menu import soal. Muncul modul atau pelajaran dan topik. Sebelum itu saya sudah menyiapkan tadi soal bahasa Indonesia kelas 10. Jadi untuk modul atau pelajarannya, klik bahasa Indonesia, cari bahasa Indonesia. Ini BID bahasa Indonesia. Kemudian topiknya, karena ini kelas 10, jadi pilih SAS BK 10 bahasa Indonesia. Kalau misalnya soal kelas 11, ya pilih topik SAS BK kelas 11. Itu menyesuaikan. Karena soal yang saya punya itu soal bahasa Indonesia kelas 10, jadi topik yang saya pilih ini SAS BK 10 bahasa Indonesia. Kemudian browse, kemudian pilih file. Cari di mana soal itu tersimpan. Soal saya tadi itu di folder download. Kemudian ini soalnya, soal nama filenya OK10 SAS genap bahasa Indonesia. Kemudian klik file soal itu, kemudian open. Kemudian klik menu import. Tunggu beberapa saat. Sehingga muncul pemberitahuan data berhasil diupload. Setelah muncul pemberitahuan itu, kita klik tombol keluar. Setelah proses input atau upload soal itu berhasil, kita cek hasil upload atau input soal yang kita upload tadi itu apakah sudah benar apa tidak. Klik menu modul atau pelajaran. Kemudian cari daftar soal. Kemudian pilih modul, karena tadi kita upload soal bahasa Indonesia, jadi pilih modulnya bahasa Indonesia yang nomor 7, BID bahasa Indonesia. Topiknya kelas 10. Kita cek satu persatu soal itu benar apa tidak, berhasil apa tidak diupload. Ciri soal yang berhasil diupload itu jadi seperti ini. Nomor 1 ada soal dan optionnya semua terlihat A, B, C, D, E. Kemudian ada kunci jawabannya benar, gitu ya. Kemudian kita ceknya detail satu persatu.
satu soal dan optionnya itu 5 ya, cek secara detail. Nah, seperti ini soal nomor 2. Ini soal sudah benar. Nah, tapi ini ada jawab ini. Nah, mungkin format jawabannya itu tidak sesuai format gitu, tidak sesuai format sehingga kunci jawabannya tidak terbaca. Nah, seperti nomor 1 ini kunci jawabannya ada tulisan benar, jadi itu kunci jawabannya sudah benar. Nah, ini nomor 2 tidak ada kata benar, jadi kunci jawabannya itu mungkin salah format gitu. Nah, ini nomor 3. Nah, ini ada mungkin di soal nomor berapa itu karena hasil uploadan soalnya itu diacak. Nah, ini tergabung dia soalnya. Tergabung dia. Nah, kita coba cek soalnya ya. Kita coba cek file soal yang di Microsoft Word. Nah, kita coba. Nah, misalnya ini soal nomor 2. Kita copy. Nah, coba kita find. Ctrl F, find, kemudian paste. Nah, ini soal nomor 2. Nah, kita coba cek yang ini. Oh, kunci jawabannya jawab ini ya, itu bermasalah. Nah, ini kita coba cek. Oh, ini ada spasi. Jawabnya itu tidak boleh ada spasi. Ini nomor 1 kan benar tadi, ini jawab langsung nyambung titik 2 baru kunci jawaban itu. Nah, di nomor 2 ini ada spasi dia, jawab ada spasi baru titik 2. Nah, itu yang benar itu jawab tanpa spasi titik 2 baru option jawaban yang benar. Nah, gitu. Simpan. Nah, terus ini soal yang bergabung ini. Kita coba cari yang mana kira-kira ini. Copy. Nah, cari wordnya, kemudian paste. Soal ini benar. Nah, berarti soal yang setelah ini berarti yang ini, berarti yang isi titik-titik ini. Coba kita copy, kemudian find, paste. Kamu ya. Tidak ada. Coba 1. Find, Ctrl F. Nah, ini dia. Soal yang ini kan tergabung dia. Ini kemungkinan 2 soal ini tergabung menjadi 1. Kunci jawaban sudah, jawab langsung nyambung isi titik 2. Nah, ini ada kurangnya. S.2 3 dalam kurung tutup. Nah, ini penentu soal. Oh, ini kurang nomor ya, ini kurang nomor. Jadi S.2 nomor soal kurung tutup. Nah, jadi yang perlu diperhatikan itu
kode soal. Nah, itu tanpa spasi semua ya. S.2 4 nomor soal itu kurung tutup. Nah, terus option soal. Nah, itu tanpa spasi juga. A, B, C, D, E, itu semua tanpa spasi. Itu kode untuk option jawaban. A, B, C, D, E itu untuk option jawaban. Nah, untuk kunci jawaban ini kodenya kapital tanpa spasi .2. Nah, itu untuk kunci jawaban. Nah, setelah itu kita simpan file Word-nya. Ya, kita coba cek lagi soal yang bermasalah. Ini benar. Ceknya satu persatu. Ya sudah ya, ini jumlahnya 49. Sedangkan di file Word-nya itu jumlahnya 50. Nah, karena tadi ada soal yang menyatu dia, 2 soal tergabung menjadi satu yang ini. Nah, ya, tahap selanjutnya kita upload ulang. Pertama kita hapus dulu ya soalnya ini. Nah, tandai semua, scroll ke bawah, nah kemudian hapus, nah kemudian update. Ya, tunggu beberapa saat. Tunggu beberapa saat, ini masih loading ya, menghapus soal yang sudah pernah diupload. Masih loading ya, mohon sabar menunggu. Ya, tunggu dengan sabar ya, mungkin sambil ngopi bisa. Ya, dengan penuh kesabaran. Nah, jadi soal bahasa Indonesia yang salah tadi itu sudah berhasil dihapus ya. Kita upload ulang, import data, kemudian klik import soal, kemudian cari bahasa Indonesia. Nah, cari topik. Nah, tadi soalnya kelas 10. Klik browse. Nah, cari pilih file. Nah, ini soal yang sudah diupdate ya. Kemudian cari soal di mana tempat menyimpan, kemudian klik filenya, kemudian open, kemudian import. Tunggu beberapa saat. Nah, ada pemberitahuan data berhasil diupload. Klik keluar. Nah, kemudian cek lagi ya, seperti di awal. Setelah diupload, cek soalnya apakah sudah berhasil apa tidak. Tuh. Pilih modul bahasa Indonesia karena kita ngupload soal bahasa Indonesia. Topiknya SAS BK kelas 10. Nah, yang tadi itu tidak ada kunci jawaban, nomor 2. Nah, sudah berhasil ya. Nah, nomor 3 sama 4 tadi bergabung. Nah, sehingga jumlah soalnya itu sudah 50. Nah, sekian ya langkah-langkah upload atau input soal ke sistem aplikasi ujian ya. Ya, terima kasih atas kesempatannya.